tentang data, variabel, operasi input-output, dan operator dasar. Nah, kita akan mulai dari tipe data dan variabel terlebih dahulu ya. Anggap aja variabel itu adalah sebuah keranjang. Kita bisa masukin apa aja ke keranjang itu ya. Contohnya kalau kita belanja di supermarket gitu ya, kita ngambil keranjang. Terus kita bisa masukin apa aja tuh ke situnya, kayak misalnya makanan, atau minuman, atau misalnya buah-buahan, jajanan gitu ya, snack-snack, atau apapun yang ada di minimarket tadi ya. Nah, kalau di pemrograman, keranjang itu dianggap sebagai variabel yang bisa menampung sesuatu ya. Nah, barang yang dimasukin ke dalam keranjang tadi, misalnya kita masukin es krim gitu ya. Nah, es krim itu dianggap sebagai data gitu. Jadi, keranjangnya itu adalah variabel ya. Dan misalnya kita masukin es krim. Nah, es krimnya ini data gitu. Nah, selain es krim, kita bisa masukin apapun kan, misalnya kayak uh, snack gitu ya. Dulu. Udah tinggal. Ya, finansial freedom. Cok, si Nono tuh yang sinyal aja. Gimana? Ya, bisa snack, bisa es krim, terus misalnya kita beli minuman gitu ya di botol, sama macam-macam. Nah, tipe dari jenis dari barang yang kita masukkan itu disebut dengan tipe data ya. Misalnya kalau ini tipe data es krim, ini tipe data ciki, misalnya ini tipe data air mineral, macam-macam tipe data yang bisa dimasukin ke keranjang ya. Selama keranjangnya itu ukurannya cukup. Nah, di Python sendiri ada macam-macam tipe data. Ada tipe data hmm, boolean, ada tipe data string, dan tipe data numerik ya. Nah, tipe data numerik sendiri bisa macam-macam juga. Ada yang integer, integer itu bilangan bulat ya. Ada float, float itu bilangan desimal. Ada juga kayak bilangan heksa. Biasanya dipakai buat kode warna ya. Kalau boolean itu cuma ada dua macam, yaitu benar, true, dan false. Kalau string itu tipe data karakter ya, kayak huruf atau kata atau kalimat. Paragraf juga bisa. Pokoknya huruf aja ya, huruf atau karakter. Nah, membuat variabel di Python itu mudah ya. Tidak seperti bahasa pemrograman lain. Kalau bahasa pemrograman lain itu harus disebutkan dulu tipe datanya. Kayak misalnya integer, umur gitu. Baru nanti di bawahnya umur sama dengan 32 gitu. Kalau di Python nggak perlu kayak gini.
Langsung aja umur sama dengan 32. Nanti si Python-nya sendiri yang otomatis menentukan ya. Ini kan bilangan bulat, berarti integer. Jadi nggak perlu disebutin jenis datanya ya, nggak perlu disebutin tipe datanya. Nah, misalnya kita mau membuat variabel ya, teman-teman. Di Python, teman-teman bisa buka Python-nya di Notepad dulu ya. Di Notepad dulu, kita akan membuat, oh ya teman-teman udah berhasil belum install Python-nya? Apakah ada kendala waktu install Python-nya? Hmm, kalau Aman, ada, Bu. oh iya aman. Kalau ada kendala berkabar ya. Nah, untuk membuat variabel kita tinggal sebutin aja. Misalnya kita mau bikin variabel yaitu nama. Nah, terus langsung aja dimasukin nilainya atau Ibu, data. Ya, Ibu maaf. Kalau misalkan nggak bisa download Python, itu bisa pakai web kayak kemarin R nggak ya? oh bisa. Oke, makasih, Bu. Ya, sama-sama. Nanti habis setelah ini ya ditunjukin. Terus mau bikin lagi variabel namanya usia misalnya ya. Ini terserah ya mau pakai spasi atau enggak boleh. Terus misalnya ada lagi pekerjaan. Nah, di sini berarti kita membuat tiga variabel ya, yaitu variabel nama, usia, dan pekerjaan. Gitu. Kemudian kita juga sekaligus mengisi variabelnya dengan data. Nalar dimasukkan ke variabel nama gitu, dimasukkan ke keranjang nama gitu ya. 32 dimasukkan ke keranjang usia dan IRT dimasukkan ke keranjang pekerjaan. Nah, gimana cara eksekusi programnya? Kita pertama save dulu ya di save, dimasukkan ke folder teman-teman tempat teman-teman nyimpan misalnya di sini. Terus ininya save as type-nya dipilih yang Python. Nah, ini ya Python. Setelah itu dikasih nama misalnya kuliah 3 ya, terus di save. Nah, kalau si tanda apa namanya teh disket ya, disketnya warna biru itu berarti udah kesimpan ya filenya. Tapi kalau misalnya warna merah kayak gini berarti belum tersimpan perubahannya gitu. Jadi sebelum dieksekusi dicek dulu ya si disketnya warna biru berarti udah tersimpan gitu. Nah, setelah itu teman-teman bisa ketik CMD di sini, pilih yang command prompt. Nah, kita kan tadi menyimpannya di folder D, terus folder nalar ya. Sedangkan ini
kita lagi ada di folder C user Acer. Nah, maka kita masuk dulu ke folder D. Kita masuk ke kamar tempat kita nyimpen filenya gitu ya. Terus, karena tadi masuk lagi ke folder nalar, cd nalar. Nah, setelah kamarnya sama, ya ini kamarnya di D nalar. Dan ini juga kita nyimpennya di D nalar, maka kita bisa eh, ketik nama filenya kuliah3.py. Nah, kayak gitu hasilnya. Tidak ada error, berarti sudah berhasil ya. Kenapa nggak ada apa-apanya gitu? Karena ya kita belum ngeprint apapun di sini, cuma bikin variabel terus masukin data gitu. Belum menampilkan apapun, belum menghasilkan output apapun. Cuma kalau tandanya kayak gini ya berarti dia siap sudah selesai mengeksekusi yang ini dan siap menerima perintah yang baru. Ya. Nah, kalau teman-teman belum berhasil install Python-nya, teman-teman bisa ke Google Colab ya. Nah, colab.research.google.com. Terus, udah ke sini, ke colab.research.google.com, tapi teman-teman harus login ya, login dengan menggunakan akun Google-nya. Nah, kalau udah masuk ke Google Colab, teman-teman klik yang New Notebook ini. Nah, nanti akan muncul, lagi loading ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketik kodenya, misalnya kode yang seperti tadi ya. Terus untuk mengeksekusi kodenya, teman-teman bisa klik yang tanda apa sih kayak play button gini ya, tombol play. Diklik atau bisa juga tekan Ctrl Enter. Nah, udah berhasil ya tandanya. Tanda berhasil apa? Ini ada checklist hijau dan waktu eksekusinya. Berarti dia sudah selesai gitu mengeksekusi. Dia sudah berhasil membuat variabel, sudah berhasil mengisi variabel itu dengan nilai. Itu. Jadi Python itu ada dua ya, yang offline dan yang online. Kalau offline itu minusnya ya harus install ya dan setting. Installnya dua, Python dan text editornya, yaitu kalau tadi kita mencontohkan pakai Notepad++ ya.
Terserah banyak yang lain juga kayak Sublime Text atau Visual Basic atau PyCharm dan banyak lagi yang lain ya. Tapi kita mencontohkan yang Notepad++ karena ukurannya kecil ya, nggak terlalu berat gitu aplikasinya. Tapi kelebihannya dia bisa eksekusi kapanpun. Mau dia terhubung ke internet ataupun enggak gitu. Misalnya teman-teman lagi di area yang enggak ada internetnya gitu ya, tetap bisa coding, terus dieksekusi ya, di running tanpa internet. Kalau ini, dia kekurangannya harus ada internet. Kalau nggak ada internet ya nggak bisa. Gitu. Terus tergantung juga dari koneksi internetnya ya, kecepatan running kodenya. Nah, tapi kelebihannya ya nggak perlu install gitu. Teman-teman mau pilih yang mana, boleh. Salah satunya, atau dua-duanya juga boleh. Senyamannya teman-teman aja ya. Karena kita codingnya juga masih yang simple-simple aja, jadi nggak ada banyak perbedaan gitu ya, nggak terlalu signifikan perbedaannya antara yang offline sama yang online sama aja. Yang online pun sebenarnya pilihannya banyak ya, bukan hanya Google Colab, tapi banyak kalau teman-teman cari Python Online Compiler itu ada yang dari Programmis, ada yang online Python, ada yang dari Replit, online One Compiler, dan banyak lagi ya. Ada My Compiler. Teman-teman bisa pilih salah satunya aja ya. Mungkin bisa dicoba-coba terus yang paling nyaman yang mana gitu. Cuma kalau Google Colab ini kelebihannya adalah bisa disimpan di Drive, di Google Drive, terus bisa juga disimpan di GitHub. Terus nanti ada history revisinya, misalnya hari ini kita ubah yang bagian mana gitu ya, supaya kalau misalnya kita ngubah-ngubah, terus ternyata ada yang error, bisa balik lagi gitu ke keadaan sebelum error. Terus bisa juga di-download dalam bentuk IPYNB dan PY. Terus bisa juga misalnya teman-teman punya punya file Python ya, bisa di-upload ke sini. Ininya bisa diubah nama filenya. Jadi misalnya kuliah 3. Terus nanti disimpan di drive gitu ya, supaya nanti teman-teman kalaupun ganti laptop bisa tetap mengeksekusi kodenya gitu, mengakses kode dan eksekusi kode.
Di sini teman-teman juga bisa upload file ya kalau misalnya datanya dalam Excel gitu, teman-teman bisa upload di sini. Terus nanti dibaca gitu ya di filenya. Nah, terus bisa juga nanti teman-teman misalnya sudah selesai nih analisisnya, terus pengen disimpan ke dalam file Excel, bisa nanti akan muncul di sini file Excelnya, terus kita bisa download. Nah, terus enaknya lagi, kan misalnya kita kuliah ini ya, kuliah 3. Terus kan ada beberapa contoh programming. Nah, teman-teman bisa menambah blok kode di sini. Jadi yang ini, jadi kita nggak perlu bikin beberapa file gitu ya, cukup satu file, tapi nanti ada beberapa bagian kode, ada beberapa contoh misalnya di sini. Nah, kalau misalnya kita running kode yang ini, nggak akan mengeksekusi kode yang di sini, jadi nggak saling mengganggu gitu ya antara section 1 dengan section 2. Atau bisa juga di run sekaligus semuanya. Bisa satu-satu, bisa run semuanya. Itu deh. Kalau saya sih menyarankannya pakai yang Google Colab ya. Tapi yang Google Colab ini hanya untuk Python ya. Untuk bahasa pemrograman lain belum bisa. Nah, kita tadi sudah berhasil ya membuat variabel. Kalau misalnya teman-teman pengen menambahkan catatan atau notes, bisa pakai tanda pagar ya. Misalnya ini note 1 membuat variabel gitu. Jadi nanti ketika teman-teman buka kodenya lagi, itu nggak lupa gitu. Ini kode tentang apa ya gitu, nggak lupa karena ada catatannya. Oh ya, di sini juga bisa generate with AI ya. AI, tapi belum pernah sih, belum pernah nyoba. Nanti mungkin tonton bisa coba ya. Nah, untuk membuat variabel, ada beberapa aturan yang harus dipatuhi ya. Variabel. Yang per, eh, yang pertama, nama variabel hanya boleh, astagfirullah, kenapa sih salah terus, boleh diawali huruf dan underscore. Huruf atau underscore ya. Selain itu, tidak boleh. Kayak misalnya lambang-lambang kayak pagar, dolar, persen, kurung buka, kurung tutup, terus titik koma, titik dua, titik, koma, tanda tanya, itu nggak boleh ya. Terus diawali oleh angka juga nggak boleh. Contohnya kayak gini ya. Misal kita bikin eh,
underscore nama. Nah, itu boleh ya. Dia checklist hijau. Tapi kalau misalnya dolar nama itu nggak boleh. Nah, ini valid syntax ya. Tadi tidak boleh diawali selain huruf atau underscore. Tidak boleh juga diawali angka ya, kayak misalnya 6 nama. Itu juga tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dia jadi menganggap ini tuh sebagai kayak operator gitu ya, bukan sebagai karakter. Misalnya kayak pagar itu kan buat komentar ya. Terus kali bintang itu kan buat apa perkalian. Terus kayak dan itu buat operator logika ya dan or. Terus apalagi kalau kurung buka, kurung tutup kan itu buat em, mengumpulkan gitu ya, yang mana dulu yang dikerjakan kalau di matematika. Terus kalau tanda seru itu biasanya berpasangan dengan sama dengan, tidak sama dengan. Jadi mereka tuh menganggap ini tuh bukan huruf gitu ya, bukan karakter. Nah, makanya ini tidak bisa dianggap hmm, sebagai nama variabel. Makanya tadi ada error ya, invalid syntax katanya. Terus ini juga dianggap sebagai angka. Jadi dia nganggapnya 6 nama gitu. Kayak 6 koma nama gitu ya, atau 6.000 nama gitu. Padahal kan bukan ya. Nah, ini invalid decimal literal. Terus aturan yang kedua hanya boleh terdiri dari huruf A sampai Z kecil, huruf A sampai Z besar, angka 0 sampai 9, dan underscore. Selain itu tidak boleh. Sama ya kayak nama, ma gitu ya. Itu tidak boleh. Jadi dia nganggapnya pangkat ma gitu. Padahal kan bukan ya. Nanti dia errornya kayak gini. So cannot assign to expression. Karena dia nganggapnya kan ini operator pangkat ya. Nganggapnya dipangkatkan sama ma gitu. Padahal bukan. Nah, kalau angka, kenapa di sini boleh angka? Angka tuh boleh ya dimasukkan ke nama variabel, tapi jangan di awal. Boleh misalnya di tengah. Tuh, boleh ya. Boleh juga di akhir. Tuh, boleh. Asal jangan di depan. Kalau angka jangan di depan ya. Boleh di tengah, boleh di akhir. Tapi kalau angka tidak boleh di depan.
Terus yang perlu diperhatikan juga, nama variabel itu sifatnya case sensitif. Misalnya kita bikin nama ya, nama nalar. Terus kita hmm, mau print nama. Nah, nanti dia akan error. Errornya kayak gini. Nama is not defined. Padahal kan tadi kita udah bikin nama ya, tapi kenapa tidak terdefinisi? Karena tadi ya, variabel itu, nama variabel sifatnya case sensitif. Jadi, nama itu tidak sama dengan nama, tidak sama dengan juga dengan nama yang kecil semua gitu. Jadi harus diperhatikan huruf besar, huruf kecilnya ya. Nah, di sini juga bisa explain error. Hmm. Nanti dijelasin kenapa itu error gitu. Untuk pemberian nama variabel, ada yang mau ditanyakan dulu? Yosua, Olivia, hadir nggak? Ya, teman-teman, ini ada beberapa teman-teman yang ada notifikasi gini di adlinknya nih. Jadi, pas di pencet simpan presensi itu, nggak bisa katanya. Nanti teman-teman yang ada notifikasi ini ya, Albert, Olivia, Paramita. Oh, udah bertiga itu ya. Albert, Olivia, Paramita itu ya menghubungi admin keuangan ya, apa atau ke akademik. Jadi nggak bisa di absen. Nah, ini teman-teman untuk underscore nama itu benar atau salah ya?
Benar, iya benar ya. Yang ini benar. Kalau satu nama, benar nggak? Salah, Bu. Iya, karena tidak boleh diawali angka ya. Kalau nama titik depan, benar nggak? Nama titik depan itu salah ya. Kenapa salah? Karena titik titik itu tidak boleh ya. Tadi yang boleh apa aja? Huruf, angka, dan underscore. Jadi yang titik ini tidak boleh. Kalau nama depan, boleh gak? Boleh ya. Karena ya hanya terdiri dari huruf ya. Asalkan nanti ketika misalnya mau ngeprint atau melakukan operasi, ingat D-nya huruf besar. Nama underscore belakang, boleh nggak? Boleh, Bu. Boleh. Nama persen belakang. Salah, Bu. Ya, salah. Kalau nama lengkap, Salah, Bu. ya salah. Kenapa salah? Karena ada spasi ya. Gitu. Teman-teman udah paham kan ya cara membuat variabel di Python? Kalau gitu kita akan lanjut ke cara memeriksa tipe data. Eh, harusnya assignment dulu. Oh iya nih, ke assignment variabel. Tadi sebenarnya kita sudah melakukan assignment ya. Assignment itu memasukkan nilai ke variabel. Itu memasukkan nilai ke variabel. Nah, ada dua cara. Yang pertama yaitu eh, yang pertama yaitu cara single. Cara single yang seperti tadi kita lakukan ya, satu baris, satu nilai. Ini satu baris, satu nilai. Kayak ini baris satu nama nalar gitu ya. Satu baris memasukkan satu nilai ke satu variabel. Sosial misalnya segitu pekerjaannya IRT. Nah, ada lagi cara multiple. Multiple. Kalau ini satu baris bisa satu baris bisa memasukkan n nilai ke n variabel.
dua nilai ke dua variabel, tiga nilai ke tiga variabel gitu ya. Yang ini misalnya kita add tiga baris panjang dengan satu baris aja gitu. Bisa. Jadi gini, yang nama variabelnya di sini semua, terus urutannya diperhatikan ya, nilainya di sebelah kanan semua. Gitu. Hasilnya sama ya, mau cara yang single atau cara yang multiple itu akan menghasilkan hasil yang sama. Jadi pilih salah satu aja ya. Kalau misalnya teman-teman kan kalau yang multiple itu urutannya harus sama ya. Misalnya kalau ini nama dulu, maka di kanan juga nama dulu. Kalau di kiri usia dulu, terus di kanan juga usia. Kalau misalnya ada banyak variabel kan, misalnya ada 10 variabel, takutnya ketukar-tukar gitu. Nah, bisa pakai cara single, biar nggak ketukar-tukar gitu urutannya. Atau misalnya pakai cara multiple, 5 variabel, bisa juga. Nah, ini hasil codingnya, tonton bisa share ya. Bisa dikirim linknya. Misalnya nih aku share ke teman-teman ya. Ini ya bisa diubah anyone with link, terus di copy, terus aku kirim misalnya di chat Zoom. Teman bisa mengakses. Terus bisa juga mengedit. Coba bisa edit. Oh, ininya jadi viewer aja ya. Nah, kalau misalnya jadi editor, teman-teman bisa mengedit juga em, kodenya. Biasanya kan kalau misalnya lagi ngerjain project gede gitu ya, kita kan ada bagian-bagiannya. Bisa ngedit bareng-bareng di sini gitu. Jadi kayak apa sih Word yang online teh namanya? Kayak di Google Drive gitu ya, bisa ngedit Word bareng-bareng gitu. Nah, sama collab juga bisa ngedit bareng-bareng juga. Tapi ini ya disetting jadi editor ya, bukan sebagai viewer. Ini editor. Nah, tadi kan kita udah memasukkan nilai ke variabel ya, atau assignment. Nah, tadi juga sudah disinggung sebelumnya ada beberapa tipe data di Python. Nah, gimana caranya kita pengen tahu tipe data di Python? Soalnya tadi ya, ini lagi aja deh. Kita pengen tahu tipe data nama, tipe data usia, dan pekerjaan. Nah, kita bisa pakai fungsi type nama. Nah, terus kalau di enter nggak ada apa-apanya. Oh, ada. Nah, string. Terus bisa juga type usia integer.
Nah, bisa juga type pekerjaan. Nah, cuma ditampilinnya yang terakhir ya. Kalau pengen nampilin tiga-tiganya gimana? Pakai print. Bisa print satu-satu atau print sekaligus kayak gini juga bisa. Nah, jadi yang nama itu dia string, yang usia itu dia integer, yang pekerjaan itu string. Nah, ada beberapa tipe data di Python. Tadi sebelumnya sudah disinggung ya. Yang pertama yaitu pembolehan. Itu hanya ada dua, yaitu true dan false. Biasanya nanti digunakan di dalam if ya, ininya boolean, atau di dalam while. Tuh. Terus juga boolean itu, contohnya kayak gini ya. Nonton kelihatan nggak? Digedein ya. Misalnya kayak var satu aja. Var satu sama dengan true. Terus print var satu dan juga type var satu. Nah, kayak gini. Dia datanya ya, datanya itu true dan tipe datanya itu bool. Bool itu boolean ya. True T-nya harus besar supaya dianggap sebagai boolean ya. Kalau false, false juga harus besar, F-nya besar gitu. Tuh warnanya jadi berubah jadi biru ya. Kalau misalnya salah, nanti dia nggak berubah jadi biru, dia nggak dianggap sebagai boolean. Ini juga sama. Nah, false tipe datanya boolean. Nah, tapi biasanya kita tidak seperti ini ya, maksudnya langsung dimasukin false gitu ke sebuah variabel. Nggak kayak gitu, tapi dan itu biasanya didapat dari operator perbandingan dan juga operator logika. Contohnya ya, operator perbandingan 5 lebih besar dari 9. 5 lebih besar dari 9. Salah. Ini akan hasilnya salah. Nah, salah ini, si false ini adalah boolean. Kalau nggak percaya, coba aja ya. Misalnya ini, 5 lebih dari 9. Nih, false. Ya, kelasnya bol. Bol ya, jangan dibacanya bol. Boolean, boolean. Nah, terus misalnya 5 sama dengan 5 gitu. Hasilnya true. Kalau misalnya kita ini ada usia nalar gitu ya.
dan misalnya usia Yusuf. Nah, apakah usia Nalar sama dengan usia Yusuf? Nah, benar, karena 32 sama dengan 32. Kalau usia Yusufnya 33 misalnya, nanti dia akan jadi salah. Nah, kalau operator logika itu ada and, or, dan not. Misalnya, apakah usia Nalar sama dengan usia Yusuf? Dan atau misalnya, apa ya, bandingkan bebek Nalar misalnya dan bebek berat badan Yusuf. Terus juga tinggi badan Nalar dan tinggi badan Yusuf. Eh, berat badan ya ini. Terus misalnya tinggi badannya, warnanya, misalnya gitu ya. Aku nggak mau segini. Ah. Nah, apakah misalnya berat badan Nalar dan berat badan Yusuf itu sama? Terus kita juga mau bandingin tinggi badan Nalar dan tinggi badan Yusuf. Nah, kalau sama misalnya terus gitu ya. Misalnya dia, oh ternyata berarti proporsi badannya sama gitu karena tinggi badan dan berat badan. Nah, N-nya itu N-nya kecil ya. Oh iya, N-nya kecil. Nah, false. Kenapa false? Karena berat badan Nala dan berat badan Yusuf itu tidak sama ya. Berarti ini hasilnya false. Tinggi badan Nalar dan tinggi badan Yusuf juga beda. Terus false dan false adalah false. Dan juga or misalnya. Terus ornya sama ya. Nah hasilnya true. Kenapa true? Karena tinggi badan, berat badan Nalar dan berat badan Yusuf sama kan ya. Tinggi badan Nalar dan tinggi badan Yusuf benar sama. False or true adalah true. Jadi gitu ya contoh data tipe data boolean. Jadi kita nggak seperti ini ya langsung varian 2 sama dengan false gitu. Tidak langsung seperti itu tapi didapat dari operator perbandingan dan operator logika.
Itu tipe data boolean ya. Ada lagi tipe data string. Data string itu adalah karakter ya. Sebenarnya tipe data string itu karakter yaitu huruf. Tapi kalau di Python itu apapun yang ada di dalam tanda kutip dua atau tanda kutip satu dianggap sebagai string. Contohnya kayak gini ya. Ini usia nalar kita kasih kutip satu. Usia Yusuf dikasih kutip dua ya. Kan tadinya ini integer. Usia nalar. Oh, kita biar nggak pabelit ya. Di ini dulu, dimatiin dulu. Oh goyang-goyang. Nah, kayak gini. Lihat, usia nalar kan 32, usia Yusuf 33. Kenapa tipe datanya string? Padahal kan bukan huruf ya. Karena di Python itu apapun yang pakai kutip, mau dia huruf atau angka atau misalnya kayak gini ya, nggak jelas gitu. Gabungan antara huruf dan apa angka gitu dan simbol itu dibaca sebagai string. Itu tipe data string ya, apapun yang dikutip pakai tanda kutip atau kutip satu juga dianggap sebagai string. Terus ada tipe data numerik. Tipe data numerik itu adalah yang bentuknya angka ya. Ada beberapa tipe, yaitu integer. Integer itu bilangan bulat ya. Ada tipe data float. Float itu bilangan desimal yang ada koma-komanya gitu. Terus ada juga bilangan heksa. Bilangan heksa tuh kayak gini. Yang basis 16. Kalau apa sih angka yang kita pakai sehari-hari kan basis 10 ya. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu basis 10. Kalau boolean basis 2, 0 dan 1 ya. Salah dan benar. Kalau heksa itu basis 16. Biasanya dipakai buat warna. Nah, kayak gini kan suka ada, kok nggak kelihatan ya tulisan. Nah, kayak gini contohnya. Kalau warna merah itu FF FF 0000. Kalau hijau 008000. Kalau biru 0000 FF. Dan banyak warna yang lain ya. Bah,
Masing-masing punya kode sendiri-sendiri. Kayak gini tuh. Itu contoh em, bilangan heksa ya. Bilangan heksa itu bilangan basis 16. Berarti 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Sampai F. Pastikan ya kalau apa yang biasa kita pakai sehari-hari itu basis 10 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau boolean tadi basis 2, 0 dan 1 ya. 0 untuk salah, 1 untuk benar. Kalau heksa itu ba- basis 16. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A, B, C, D, E, F. Jadi ada 16 karakter gitu ya. Eh, 32 tahun misalnya terus 5 bulan. Nah, jadi float. Kenapa float? Karena ada komanya. Di Python komanya itu pakai titik ya, bukan pakai koma. Makanya di sini float. Sedangkan kalau 32 doang, eh, dia tipe datanya integer. Atau misalnya tadi kayak hexa ya. Soalnya warna apa ya? Oh iya, kan pagar itu buat ini ya, buat komentar. Apa gini? Hex, kita pakai bilangan hexa untuk 100. Oh, bisa. Oh iya, kalau di Python tetap ya, bilangan hexa itu sama dengan integer. Nah, terus yang keempat ada ini yang kolektif ya, data kolektif. Kalau tadi kan kita masukin satu nilai ke satu variabel ya. Kayak misalnya ini 48 ke BB Nala, terus 165 ke TB Yusuf gitu ya. Kalau tipe data kolektif itu kita memasukkan beberapa nilai sekaligus ke satu variabel. Misalnya ya TB, tinggi badan mahasiswa aktuaria misalnya. Itu ada yang 40 kilo, misalnya ada yang
25, ada yang 50, ada yang 51, ada yang 53 misalnya ya, ada yang 60. Nah, kita masukin berapa nih? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 6 nilai sekaligus ke satu variabel, yaitu TBAKT, tinggi badan mahasiswa aktuaria gitu misalnya. Itu bisa di Python ya. Nah, tipe data kolektif ini ada tiga, yaitu list, terus tuple, dan dictionary. Nanti ini akan dibahas di pertemuan 5 dan pertemuan 7 ya. Ini kita pengenalan aja dulu. Nah, bedanya apa? Yang list, tuple, dan dictionary. Bedanya dari sintaksnya dulu. Kalau list, dia pakai kurung siku. Kurung siku gini ya. Kalau tuple, dia pakai kurung biasa. Kalau dictionary, dia pakai kurung kurawal. Terus, kalau list dan tuple, dia terurut. Maksudnya terurut itu apa? Maksudnya terurut, kita tuh diibaratkan kayak punya laci berjejer gitu ya, punya keranjang berjejer yang dijejerkan gitu ya, atau loker lah, loker berjejer ya. Terus setiap lokernya itu punya nomornya, nomornya masing-masing. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Terus tadi kita punya list atau tapel gitu ya, list tinggi badan. Tinggi badan mahasiswa aktuaria. Misalnya ada yang 40, ada yang 45, ada yang 50, ada yang 51, ada yang 52, ada yang 53. Nah, bikin list kayak gini nih di Python. Nah, sebenarnya di dalam komputer itu diibaratkan kita menyimpan 40-nya itu di loker satu. Jadi berurut gitu nyimpan datanya. 40 simpan di loker satu, 45 simpan di loker 2, 50 simpan di loker 3, gitu. 51 di loker 4, 52, 53. Jadi ketika kita mau mengakses, itu gampang ya, tinggal sebutin aja loker berapa kita mau ngambil item di loker berapa. Saya di list TB yang 3 gitu. Nanti dapat 50. Disebutkan nomor lokernya di sini. List sama tuple tuh kayak gitu ya, dia nyimpen datanya berurutan. Tapi kalau dictionary dia tidak berurutan, jadi kayak nyimpennya di mana wae gitu ya, di mana aja gitu. Tapi kalau mau akses sebutin nama variabelnya nanti dicontohin ya di pertemuan 5 dan pertemuan. Terus juga kalau list dan dictionary itu bisa diubah ya, ubahable apa ya? eh Changeable, bisa diubah. Ini juga sama ya, bisa diubah. Tapi kalau tapel tidak bisa diubah. Makanya biasanya tapel itu digunakan untuk
sesuatu yang tidak akan berubah. Misalnya kayak jenis kelamin kan tidak akan berubah ya, tetap sampai kiamat pun hanya ada laki-laki dan perempuan. Terus kayak apalagi ya yang tidak akan berubah. Kayak misalnya di STMA jurusannya tetap aktuaria, manajemen, asuransi jiwa, dan asuransi kerugian. Atau misalnya tahun-tahun kemerdekaan gitu ya, tahun kemerdekaan negara Asia misalnya. Kan tidak akan berubah ya, tetap segitu gitu. Data-data yang tidak berubah itu biasanya disimpan di tapel karena dia sifatnya tidak bisa diubahkan. Nah, itu tipe-tipe data yang ada di Python. Sampai sini dulu teman-teman ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah cukup jelas? Sudah, Bu. Ya. Olivia tidak hadir ya? Oh, beda angkatan ya? Selanjutnya adalah operasi input-output. Nah, dalam membuat program itu alurnya kan ada input yang diberikan dari user ke komputer, ya. Terus diproses sama komputernya. Setelah itu dihasilkan output dari komputer ke user, gitu. Nah, input itu adalah data, informasi, atau nilai yang kita kirim ke komputer, kita ngasih gitu ke komputer untuk nanti selanjutnya diproses. Nah, proses input itu bisa dimasukkan melalui beberapa media kayak keyboard, tempat kita ngetik gitu ya, atau mouse, kayak gerakan mouse atau yang diklik gitu. Terus kamera juga bisa menerima input berupa foto atau video, gitu. Terus mikrofon menerima input berupa suara dan lain sebagainya ya. Nah, di Python sendiri itu kita bisa menerima input pakai fungsi input INP UT kecil semua. Nah, input ini menerimanya hanya dari keyboard ya. Hanya dari keyboard, teman-teman. Jadi yang diketik. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen dari yang lain gitu ya, bisa misalnya pakai fungsi open untuk membuka file. Misalnya teman-teman datanya berupa file Excel gitu, bisa ya. Atau dari database, bisa pakai Connect. Datanya misalnya disimpan di SQL gitu ya, bisa connect kemana nih ke SQL
ke SQLite misalnya. Atau bisa juga dari internet misalnya pakai request. Tapi di kuliah ini kita yang input dulu aja ya, yang dari keyboard dulu aja. Nah, input ini nanti menerima satu buah parameter berupa string. Maksudnya di dalam fungsi inputnya ya. Di sini dia menerima satu buah parameter. Biasanya digunakan untuk notifikasi ke user apa yang harus dimasukin. Misalnya masukkan nama gitu ya. Jadi user tuh tahu apa yang harus diinput. Terus juga opsi input ini menerima apapun ya, baik angka atau huruf atau simbol, tapi dianggap sebagai string semuanya. Contohnya kayak gini ya. Kita bikin lagi section baru. Ini yang keberapa? Keempat ya. Kita mau membuat variabel namanya nama. Nah, terus udah gitu kita mau nilainya itu dari input user, bukan dari kita kayak tadi ya mendefinisikan sendiri. Nah, terus dijalankan. Jadi dia akan menunggu input dari user ya. Nah, kalau kayak gini, user akan bingung gitu kan. Kalau ini kan kelihatan ya kodenya, tapi kalau misalnya nanti dibikin aplikasi kan bingung ya, apa yang harus diinput, nungguin aja gitu kan, nggak tahu apa yang diinput. Nah, makanya di sini kita bisa masukin notifikasi kayak gini, masukkan nama Anda atau siapakah namamu gitu ya. Serah apa aja boleh, yang penting user tahu gitu apa yang harus dimasukkan ke input ini. Misalnya nalar. Nanti nalar ini akan dimasukkan ke variabel nama. Nah, misalnya kita mau bikin kalkulator sederhana, yaitu untuk yang penjumlahan sama pengurangan aja ya. Pengurangan dua bilangan. Kita akan bikin bilangan satu. Input, masukkan bilangan satu. Bilangan pertama gitu ya. Terus bilangan dua. Kita masukin bilangan dua. Kita gitu, kita penjumlahan bilangan satu tambah bilangan dua. Terus di print. Bisa juga di ini ya hasil penjumlahan gitu. Terus print juga hasil pengurangannya. Nah, kayak gini. Coba dijalankan.
Masukkan bilangan 1 dan bilangan 2-nya, dan hasilnya seperti ini. Kenapa error? Dan kenapa hasil 5 tambah 7 jadi 57? Karena tadi ya, apapun yang diterima di ini, di apa sih, fungsi input, itu dianggap sebagai string. Jadi dia bilangan satunya itu 5 sebagai string. Itu dikutip ya. Bilangan 2-nya 7 pakai kutip. Makanya 5 ditambah 7 jadi 57. Karena kalau string dijumlah pakai tanda plus itu bukan jumlah ya, tapi gabung. Jadi 5 ditambah 7 itu digabung. 5 digabung dengan 7 jadi 57. Sedangkan kalau dikurangi dia nggak bisa karena string tuh. Unsupported operand. Nggak bisa string dikurangi string katanya. Nah, gimana cara biar bisa kita paksa ya, kita paksa si string ini berubah jadi integer. Caranya di ini aja integer. Ini juga sama, berubah jadi integer. Kalau kayak gini, nah hasilnya 5 tambah 7, 12, 5 kurang 7 minus 2, gitu. Enggak. Nah, selain diubah ke integer, bisa juga diubah ke float ya kalau misalnya pengen menerima inputnya yang ada koma juga bisa gitu, boleh. Jadi dia akan menerima 8,7, 9,2. Nah, nanti dia bisa menerima bilangan desimal juga. Bisa diubah ke bol kalau butuh ya. Bisa juga kalau misalnya pengen berubah angka jadi string, berarti di sininya str. Macam-macam ya. Jadi teman-teman harus paham tentang tipe data yang ada di Python. Eh, salah klik ya adalah. Nah, selanjutnya adalah output. Kalau tadi input dari user ke komputer, kalau output kebalikannya dari komputer ke user. Output juga bisa macam-macam, bisa teks, bisa gambar, bisa suara. Misalnya kayak di Google Maps gitu kan ya, ada kan belok kiri, belok kanan, 300 meter lagi belok kiri gitu kan output suara ya. Bisa juga yang dicetak di kertas, di print.
macam-macam ya output. Tapi kalau di Python itu ada dua jenis output dasar. Yang pertama yaitu yang dicetak di layar, ya ditampilkan di layar. Seperti yang tadi kita sebenarnya sudah lakukan, kayak gini. Outputnya ditampilkan di layar. Kayak gini, ini juga output. Dia ngasih tahu errornya di mana. Bisa juga yang ditulis di file, misalnya dalam bentuk file Excel gitu ya. Nah, untuk operasi output itu ada dua jenis. Yang pertama, output. Yang pertama yaitu pola biasa. Yang kedua itu pola multi argumen. Kalau pola biasa sebenarnya tadi sudah kita lakukan, yaitu seperti hmm, print nama gitu. Nah, ini pola biasa ya. Nah, kalau pola multi multi argumen itu kita dalam satu fungsi print ngeprint beberapa hal sekaligus yang dipisahkan. Misalnya kayak gini ya. Print eh, seorang seorang pekerjaan em, orang ini bernama misalnya nama ya, berusia usia. Nah, hasilnya gini, seorang ILT bernama Nalaristikoma, dia berusia 32 tahun misalnya ya, titik, terus nggak usah pakai titik, kayak gini lah ya. Teman-teman lihat di sini kita mengeprint seseorang, terus pekerjaan yang dari sini ya, terus bernama, digabung dengan nama, terus dia berusia, digabung dengan usia.
digabung lagi dengan tahun. Jadi kita menggabungkan beberapa elemen gitu ya dalam satu baris, dalam satu baris output. Terus teman-teman juga perhatikan di sini kita tidak memakai spasi ya, tidak pakai spasi. Tapi di sini dia otomatis pakai spasi ini. Kenapa? Karena ya di sini kita pakai separator otomatis yaitu spasi. Misalnya kita nggak mau pakai spasi, ya pengennya kayak yang lain. Bisa, caranya kayak gini. Koma, separator sama dengan misalnya pakai underscore misalnya. Nah, nanti dia jadi ada underscore di sininya yang memisahkan elemen satu dengan elemen dua dengan elemen tiga gitu. Jadi kalau nggak pakai separator dia otomatis dikasih spasi, tapi kalau misalnya kita pakai separator nanti menyesuaikan ya dengan yang kita tulis. Terus teman-teman perhatikan lagi. Di sini kita tidak ngeprint enter ya. Kita cuma ngeprint nama, terus di sini juga nggak ada enter. Tapi dia otomatis dikasih enter, dikasih line baru gitu. Nah, misalnya kita mau nih di enter, maunya yang lain. Nah, kita bisa pakai kayak gini nih. Misalnya ya, kita seseorang bernama ini. Terus print nama berusia em, tahun. Usia tahun. Nah, bandingkan ya ini. Dia pakai enter. Misalnya nggak mau enter, aku mah ya maunya pakai titik misalnya. Ya udah berarti tinggal ditambahin n sama dengan titik spasi misalnya. Nanti hasilnya kayak gini. Nih. Jadi dia nggak pindah ke line baru, tapi dikasih titik spasi, terus dilanjut ke print yang ini. Gitu.
Jadi bisa diatur-atur ya separatornya itu untuk memisahkan argumen satu dengan argumen dua dengan argumen tiga dan seterusnya. Kalau N itu untuk mengakhiri gitu. Setelah ngeprint ini mau ngeprint apa lagi gitu. Kalau misalnya nggak diisi apa-apa, dia otomatis enter. Dia otomatis nanti ngeprint lagi di line yang baru gitu. Atau bisa juga ditentukan kayak gini. Gimana teman-teman paham nggak tentang yang ini, yang input output? Nah, selanjutnya adalah tentang operator dasar. Nah, operator dalam Python itu adalah simbol yang berfungsi untuk menjalankan suatu operasi, baik operasi aritmatika atau operasi logika. Nah, nilai yang dioperasikan itu disebut dengan operan. Jadi contohnya ini ya, 10 ditambah 5. Tambahnya ini adalah operator, sedangkan 10 dan 5 itu adalah operannya. Ada 7 jenis operator pada Python. Ada operator aritmatika, ada operator komparasi, ada operator penugasan, logika, keanggotaan, identitas, dan bitwise. Nah, kalau yang ketiga berhubungan dengan bilangan biner ya. Jadi jarang dipakai. Jadi kita akan bahas ya, aritmatika, komparasi, penugasan, eh, identitas, identitas ya. Oh, identitas enggak. Sampai keanggotaan aja ya. Nah, yang pertama yaitu operator aritmatika. Ini operator untuk operasi matematika ya ada tambah, kurang, kali, bagi, modulus, perpangkatan, dan pembagian bulat. Kalau tambah, kurang, kali, bagi mah udah biasa ya digunakan sehari-hari. Kali itu pakai tanda bintang. Kalau bagi pakai tanda garis miring. Kalau modulus itu sisa pembagian.
teman-teman. Misalnya ya 9 modulus 4. Kalau dibagi 9 bagi kurung 2 itu kan 4 ya. 4 kali 2 8. 9 kurang 8 1. Nah, 1 ini adalah bisa bagi. Jadi 9 modulus 2 sama dengan 1. Nah, biasanya operator modulus ini digunakan untuk misalnya ya menentukan apakah input atau sebuah bilangan itu ganjil atau genap. Kalau ganjil kan berarti modulus 2-nya 1 ya. Kalau genap berarti modulus 2-nya 0 karena habis dibagi 2 kan. Atau misalnya menentukan apakah sebuah bilangan itu kelipatan bilangan tertentu, misalnya kelipatan 3 gitu. Kayak 9 modulus 3 itu kan 9 adalah kelipatan 3 gitu. Terus perpangkatan, kalau pangkat sini ya, 2 pangkat 3 8. Nah, pembagian bulat bedanya dengan pembagian, kalau kalau pembagian bulat itu yang di belakang komanya dihapus. Misalnya ya, 7 dibagi 4. Itu kan 1,75 ya. Kalau dibulatkan jadi 2. Nah, tapi kalau apa sih pembagian bulat 7, pembagian bulat 4 itu bukan 2, tapi jadi mau ada angka apapun setelah koma itu nggak dihiraukan ya, diabaikan. Pokoknya ngambil yang di depan koma aja gitu. Bagian bulat. Terus ada lagi komparasi. Komparasi itu membandingkan dua operan ya. Apakah lebih besar atau kurang dari atau sama dengan atau tidak sama dengan. Tidak sama dengan pakai ini ya. Tanda seru sama dengan atau lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, bedanya sama dengan untuk assignment sama untuk perbandingan itu dari jumlah sama dengannya. Kalau sama dengan berarti kita memasukkan nilai yang di sini ke variabel yang di sini kan. Nah, kalau sama dengannya ada 2, kita lihat apakah yang di sini di kiri sama dengan yang di kanan gitu. Nanti hasilnya benar atau salah. Kayak gini nanti ya cara pakainya. Nanti outputnya false atau true. Tadi kita udah pakai kan ya. Nah, ada lagi operator penugasan. Kalau operator penugasan sebenarnya cuma satu ya, itu sama dengan kita melakukan assignment ya, memberikan nilai ke variabel. Tapi ada beberapa shortcut kayak gini. Coba ya kita praktekkan. So, misalnya kita punya misalnya A itu 2. Nah, ini kan assignment ya. Kita memasukkan nilai 2 ke A. Terus kita A plus sama dengan 5. Kita print A dulu. Terus print lagi A-nya. Terus minus 3 misalnya ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Padahal kita sama-sama ya ngeprint A. Tapi kok hasilnya beda? Sama kayak gini teman-teman. Kita kan awalnya
Ya, kayak semacam keranjang lah ya, namanya A. Kita masukin nilai 2 ke keranjang A. Jadi si A itu berisi 2 ya, berisi angka 2. Nah, setelah itu di sini, itu kita menambahkan A dengan 5 gitu. A tadi kan 2 ya, 2 ditambah 5, jadi 7. Nah, 7 ini dimasukin ke A, jadi diupdate gitu ya. Yang tadinya 2 jadi 5 gitu. Jadi kalau masuk ke baris selanjutnya, A minus sama dengan 3. Ini tuh sama kayak A sama dengan A dikurang 3. A-nya kan 5 ya. 5 kurang 3. Eh, kayaknya ada yang salah deh. 2 tambah 5, 7. Kenapa dimasukinnya 5? 7 ya. 7. Nah, terus A kurang 3. 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Nah, 4 ini dimasukin ke A lagi. Gitu. Jadi diupdate keranjangnya. Jadi 4. Makanya kita sama-sama ngeprint A tapi nilainya beda-beda. Karena RT ya, kita melakukan assignment di sini. Tapi dikombinasikan dengan operator aritmatika. Gimana teman-teman paham nggak? Paham Ibu. Oke. Terus selanjutnya operator penugasan. Selanjutnya operator logika. Tadi sudah disinggung sebelumnya ya, operator logika itu ada 3, or dan not. Ini berhubungan dengan tabel kebenaran. Teman-teman tahu nggak tabel kebenaran? Misalnya kita punya 2 variabel ya, 2 operan, yaitu P dan Q. Terus, bentar. Eh, nah terus kita melakukan operasi logika, yaitu add P dan Q ya. Terus P or Q dan not P, not Q. Ini ya. Kan ada beberapa kemungkinan. Benar salah, true, true, benar salah, salah benar, dan salah salah ya. Ada 4 kemungkinan. Nah, kalau dan itu harus dua-duanya benar ya. Harus true dua-duanya.
Dua-duanya. Dua-duanya. Baru benar. Nah, ini true dan true. True. True dan false. Ada false nih. Berarti false. False dan true. False. False dan false. False. Kalau or itu minimal satu. Nggak true. Saya kayak ini. True dan true. True or true. Or false. True. False or false or true. True. False or false. False. Kalau not, itu kebalikannya. Saya ini ya, true jadi false. False jadi true. True jadi false. False jadi true. Gitu. Nah, ada lagi operator keanggotaan. Hanya ada dua varian, yaitu in dan not in. Jadi, misalnya kita punya sebuah list gitu. Oh, kayak gini. Operator itu mengecek apakah sebuah elemen ada di string atau list atau dictionary atau tuple ya. Misalnya kita punya nama tadi, terus kita pengen tahu apakah ada huruf huruf apa ya, huruf B di nama. False, nggak ada ya huruf B di nalar. Tapi kalau misalnya huruf A, true ya, karena ada ya. Bisa juga di list, misalnya list apa ya, buah misalnya. Apel, jeruk, mangga. Terus kita pengen tahu apakah ada pisang di list buah. False, karena nggak ada pisang kan ya. Terus apakah ada apel? True. Nah, tapi dia case sensitif ya. Apel yang A-nya besar itu tidak sama dengan apel yang A-nya kecil, makanya dia false. Ini juga bisa not in. Soalnya print apakah ada, apakah A nggak ada di nama, salah. Karena A ada di nama. Gitu.
Itu deh untuk materi hari ini. Teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Apakah sudah cukup jelas untuk materinya? Sudah cukup, Bu. Oke, kalau gitu mungkin kita cukupkan aja ya. Nanti teman-teman dipelajari kembali di rumah. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh WhatsApp. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih.